Saya pastikan kalau Nikita itu tidak punya bukti. Janganlah. Kalian minimal netral aja dulu. Ini. Coba kalian ketik ya. Ini kan 1.100 orang. Kita vote. Kalau kalian bilang bunga dan kopi nyari koin, kita vote ya. Pro Nikita dan tidak pro Nikita. Pro dan tidak pro, coba. Yang netral silakan klik netral, yang pro silakan pro, yang tidak pro silakan klik tidak pro. Sambil jangan lupa di follow ya. Silakan kalian follow. Yang belum follow silakan kalian follow juga. Pro Nikita, pro Nikita. Pro. Itu pro udah 27. Belum ada yang tidak pro. Semua pro. Ini kan 900 orang, 1.000 orang. Minimal 300 orang lah. Minimal 300 orang. Kalau 1.000 30% lah yang pro. Jadi kalau di sini tandanya ada 300, berarti 30% dari sini penontonnya adalah pro Nikita. 100. Tapi bisa jadi 1.000. Kalau kalian pro Nikita juga, mau dengar kabarnya Nikita, jangan lupa follow juga. Kalian follow itu nggak rugi, dapat berita, nggak perlu searching, nggak perlu ketik-ketik lagi. Thank you, Val. Di sini biar satu bunga orang dihargai ya. Pro Nikita baru 200, penontonnya 1.000 orang. Pro Nikita, thank you ya yang ngirim bunga. Itu banyak kok yang kirim bunga nggak ngeluh, malah dibilangin cari koin. Pro Nikita 264. Kalau sampai 1.000 orang berarti 1.000 yang nonton di sini adalah pro Nikita. Kalau sampai 1.000 orang kita lihat. Jangan diputusin ya, ini ya. Yang 300 ini jangan diputusin. Thank you ya. Itu banyak kok yang kirim bunga, kirim gift. Ya kalian kalau merasa terhibur di sini, kalian give aja, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa kalian tap layar. Kalau nggak bisa lagi kalian follow. Silakan kalian follow. Posting 400 orang bro, pro Nikita. 1.100 orang udah 400 orang yang pro Nikita. Belum ada yang tidak pro. Pro Nikita 500. Thank you Susi. 1.100 orang yang pro Nikita sudah 540 pro Nikita. Jangan yang sudah ngetik pro jangan ngetik lagi ya. Kita mau ngevote. Pro Nikita 600 orang. Thank you Pro Nikita. Tapi kalian jangan lupa tap layar juga sama follow. Jangan lupa. Itu live kita kalau bagus kan kita melapor juga. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan. Makanya kalian jangan lupa follow dan like itu, tap layarnya. Pro Nikita kayaknya cuma 600 tadi ya. Putus. 1.000 orang yang pro Nikita, 600 orang. Kayak gitu. 600 orang yang pro Nikita. Kita lagi 20 menit ya. Lagi 20 menit. Satu pause plus 30 menit. Lah nyari koin, nyari gift, bro. Saya itu terakhir live mungkin 2-3 minggu yang lalu. Saya gak ada waktu untuk live kayak gini. Tapi kalau berita yang baik untuk kalian, saya share. Biar kalian happy. Kalian happy gak dengar berita-berita kayak gini? Happy gak sih? Kalian happy gak sih? Pro Nikita happy. Itu banyak kok yang happy.
Banyak kok yang happy. Soalnya live itu kita biasa capek, ngomong itu kan capek. Tapi lewat apresiasi kayak penonton kayak gini, terus kalian juga follow, kalian juga tap-tap layar, nge-repost, nge-share, itu kalau kita jadi konten kreator, kita juga semangat. Jadi ya ini jangan lupa follow. Silakan yang belum follow, kalian follow ya. Kalian follow. Nah, pertanyaan saya kayak gini lagi. Kalau misalnya kan Bang Fahmi bilang kesepakatan itu bisa tulisan ataupun lisan. Nah, kalau misalnya bisa dibuktikan Nikita Mirzani dan DRG itu ternyata sah secara hukum melakukan kesepakatan sehingga terjadi pembayaran, apakah masih bisa dimasukkan di ranah pidana atau tidak? Menurut kalian nih, menurut kalian bisa nggak? Biar kalian udah tahu-tahu aja cluenya nanti kalau persidangan. Thank you ya yang baru mengikuti, Roya. Nah, yang jawab tidak. Itulah, hubungan perdata itu tidak bisa dikaitkan dengan hubungan pidana. Kalau dianggap itu adalah ranah perdata, maka boleh nanti dihentikan untuk pidananya. Kayak gitu. Jadi boleh. Jadi kalian jangan ini dulu. Thank you. Jangan kalian berpikir bahwasanya tidak ada jalan. Sudah tidak bisa lagi, enggak, masih banyak. Karena nanti kan masih ada kesempatan untuk eksepsi lagi. Sando, ampun Sando. Kamu baru masuk ya Sando ya. Ya, backgroundnya emang beritanya orang kayak gini. Kalian gak baca? Ini bukan akun saya, bukan. Pertanyaannya abang di pihak Niki atau kubu sebelah? Menurut kalian saya di pihak siapa? Yang sering ngikutin konten saya, menurut kalian saya di pihak siapa? Saya dukungnya arahnya kemana? Kan kalian udah bisa rasa itu ya. Coba. Nah itu wawancara saya, poin-poin saya, itu yang bertanya itu yang bertanya. Ini lagi 16 menit ya. Kita lagi 16 menit live. Sebenarnya saya udah 1 jam ini sebenarnya. Pemeras kok didukung. Lah, kamu bisa bilang itu kan masih hasil dari kepolisian. Kalau udah ada putusan pidana, baru kamu boleh bilang itu adalah pemeras. Nggak boleh, ada asas praduga tak bersalah. Jangan juga ikutin media-media di framing. Akhirnya kalian langsung ngejudge. Akhirnya kalian ikut menghakimi secara sepihak. Kalau kalian tiba-tiba langsung bilang itu pemeras, itu adalah yang bilang berkoar-koar, itu kayak gini kayak gitu, semua kata-kata yang kurang baik lah. Terus buat apa pengadilan? Ya udah kalian aja yang adili. Seenak hati kalian aja. Seenak hati kalian aja kalau kayak gitu. Meres jeruk ngakak. Kalian udah follow ya? Semua udah follow belum? Yang udah follow silakan kalian bilang udah. Karena kalian bakalan dapat video saya nanti. Nanti silakan juga diaktifkan ininya, notifnya, biar tidak ketinggalan di sidang-sidang berikutnya.
Tapi menurut saya mau nanya lagi ya. Oke, thank you ya yang udah follow ya. Menurut kalian pihak tergugat itu tidak datang di sidang pertama NM itu karena kenapa? Kalau nggak ada apa-apa di press kok mau, logikanya kayak gitu. Itu coba jawab itu. Yang bertanya tadi mana sih itu, kalian perhatiin lah. Kalau nggak ada apa-apa di press kok nggak mau, kok malah mau? Lah pertanyaan saya gampang, siapa yang ngajak ketemuan? Siapa yang ngajak untuk direview baik-baik? Siapa? Dan pertanyaan yang paling pamungkas, siapa yang punya skincare dulu overclaim? Siapa? Coba jawab. Siapa? 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 Mafia skincare. Iya kan? Mana sih yang jahat? Orang yang review skincare atau yang jual skincare yang bakalan menghancurkan muka-muka kalian, muka masyarakat. Kemudian dia dapat keuntungan dan dia kaya dari situ. Mana yang jahat? Mana sih yang jahat? Orang-orang ini, cobalah kalian jawablah. Jawab. Makanya kau follow akunku biar kau pintar. Ada nih orang jual produk yang akan membahayakan masyarakat dari kesehatan, bisa merugikan dalam jangka panjang, kemudian mengambil keuntungan dari situ. Tiba-tiba ketahuan, minta diperbaikin namanya lah, supaya di review yang baik-baik. Terus karena orang yang nge-review itu artis, public figure, dia bilang ya udah 2 kali payment. Tiba-tiba jadinya pemerasan. Mana yang bicara-bicara tadi coba? Terus si Kibul ngapa minta duit? BPOM DAI. Jualan kada berkah, kasih paham bos. Iya kan? Ini sederhana aja, sederhana. Nanti kalian bilang lagi saya kayak gini. Cie 20 tahunnya. Itu balas. Balas si Syahrul itu. Gimana sih Syahrul? Aku juga bingung. Mana sih yang jahat Syahrul? Yang review skincare atau yang jual skincare bahaya? Mana? Mana? Yang kayak gimana sih itu mafia skincare? Yang kayak gimana? Yang kayak gimana itu mafia skincare? Yang menjual skincare tidak BPOM ya? Ini bingung juga sih. Kita ajarin, kita jelaskan pelan-pelan. Ternak Kibul lagi kerja. Bro, kok jangan ngomong sembarang bro. Saya gak ada urusan sama Nikita Mirzani. Saya gak pernah dibayar sama mereka dan orang-orang mereka ya. Saya tidak pernah dibayar rupiah pun. 1 rupiah pun gak pernah.
Saya nggak pernah dibayar. Sorry ya. Apain saya cari duit di sini? Kalau dari live kan, kalau dari jualan TikTok boleh lah. Dari berita-berita kayak gini, ya makanya kau cek profile lah. Kau ngomong sama orang yang kau tahu aja dulu, jangan asal ngomong. Nanti membahayakan dirimu, Pak Syahrul. Apain ternak kibul lagi kerja? Saya nggak pernah kerja sama Nikita. Tapi apakah salah kalau saya menjelaskan dan saya meluruskan terus mengajak kalian berpikir secara aturan? Salah nggak? Salah nggak? Nggak salah. Bagus nggak? Thank you ya Mita ya. Bagus nggak? Bohong lah kalau kalian bilang nggak bagus. Terus kalau kalian dukung, aduh, saya pusing. Ya beginilah. Coba di sini komen yang memang seneng sama Niki itu alasannya apa? Yang nggak seneng sama Niki alasannya juga apa? Coba. Apa alasannya? Yang seneng sama nggak seneng? Niki orangnya apa adanya. Niki orangnya jujur bang, blak-blakan. Aku seneng tanpa alasan. Sudah pernah dibantu, itu pernah dibantu. Karakternya apa adanya, jujur. Niki itu orangnya pinter, gas bang, motor digas. Disuruh gas, giliran dibilang yang dukung Niki kirim bunga. Lah bapak nyari koin di sini, aduh. Disuruh tap-tap layar nggak mau. Disuruh follow belum follow. Aku senang sama Niki, bahkan intinya jangan bicara menghina dan mematikan. Aku fans Niki. Apa alasan kalian? Yang suka itu apa alasannya? Yang nggak suka apa alasannya? Coba kita lihat idola cantik. Gimana hasil sidangnya bang? Kapan Niki bebas? Ya gue suka nggak ada alasannya. Aku fans kakak. Lagi 7 menit ya. Yang belum follow kalian silakan follow. Silakan kalian follow yang belum follow. Lagi 7 menit. Suka aja smart. Amin, enak banget. Ya ini yang kalian itu kalau misalnya bergabung di tim, misalnya kita live atau kita posting itu kalian masuk notifnya, nggak ketinggalan. Silakan kalian gabung di tim. Itu ada pilihannya kalau kalian misalnya kayak nge-give kan. Kalau misalnya kayak nge-give itu bisa gabung tim kayak gitu. Itu cuma satu koin sama kayak bunga. Jadi kalian nggak terlambat notif. Makanya di situ gabung tim daripada misalnya bunga. Jadi kalian gak ketinggalan. Setiap kali saya live, saya bagikan kalian info. Itu kalian gak ketinggalan. Itu cuman satu ini. Satu koin. Silakan ikuti gabung tim. Satu koin itu gak sampai 200 perak kayaknya. Nantilah kalau Niki keluar itu kita pasti bisa live bareng. Kalian setuju gak nanti kalau misalnya Niki keluar kita live bareng? Seneng gak? Seneng gak?
Makanya kalian itu yang nonton dari awal sampai akhir di sini, kalian itu sebaiknya gabung tim. Kalau misalnya ada duit kalian yang berlebihan dan mau berlangganan, silakan kalian berlangganan, itu nggak sampai 100.000. Berlangganan kalian bisa klik profile itu, terus di sini ada berlangganan. Habis diklik profilnya berlangganan. Kayak gitu. Dan kalian jangan lupa follow. Kayak gitu. Silakan kalian gabung tim saya. Tim saya baru 300 orang. Silakan bergabung. Kalian mau jadi bagian dari ketertinggalan informasi atau enggak? Mau ketinggalan informasi atau tidak? Gimana sih? Mau? Udah follow belum? Kalian yang udah follow, silakan follow lagi 3 menit ya. Lagi 3 menit. Silakan yang mau gabung tim, silakan gabung tim. Yang mau berlangganan juga bisa klik profile. Yang belum follow, kalian follow dulu biar nggak ketinggalan kabar. Silakan kalian follow lagi 3 menit. Nanti keburu habis. Yang mau bertanya silakan bertanya juga. Jangan kalian follow di sini tuh kalian nggak rugi. Kalian dapat tips-tips hukum, kalian dapat berita-berita hukum, regulasi-regulasi. Akun saya itu saya nggak pernah saya netral aja. Saya menjelaskan sesuai daripada aturan yang ada, kayak gitu. Jadi kalian nambah followers 1 orang kayak saya ini, kalian nggak rugi. Silakan kalian follow. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Beneran ya, Kak Nikita bebas. Jadi kalian follow orang-orang kayak saya ini nggak rugi. Nah ini kalau gabung tim kayak gitu, nanti kalian misalnya kayak live itu pasti dapat pemberitahuan. Kayak gitu. Itu sama aja koinnya dengan bunga dan kopi. Sama. Lagi 2 menit, silakan yang belum follow kalian follow. Lagi 2 menit. Udah capek juga, 1 jam lebih ini kita live. Yang belum follow, siap, salam dari Kaltim. Yang belum follow, kalian follow lagi 1 menit 50 detik. A1 gambar, doa yang terbaik. Ya doain lah Niki, bantulah. Yang memang seneng sama Niki bantulah. Kalian ini minimal menurut saya nggak dijudge ya, tidak dihakimi secara sepihak karena belum ada putusan yang jelas dari pengadilan. Nah yang gabung tim kayak gini itu nanti setiap saya live dia pasti notifnya masuk, jadi kalian tidak ketinggalan. Tadi ada yang ngeluh kan,